Menunggu keberangkatan yang delay dari Surabaya ke Lombok. Bagus ya ini bandara Lomboknya malam. Sebaru kan udah bagus. Malam makan rujak cingur. Makan cingur apaan? Tahu, tapi Ya aku udah. gak makan cingur ya. Kata aku mah cingur juga keras. Ini delay jadinya harusnya berangkat 17.00 jadi 17.40 terus kayaknya 18.00 akhirnya akan buka puasanya nggak tahu di sini di tengah gerbang atau di pesawat. حمد التقلاص قلبي فرحة مفضل sekian hak approval flight. Terlebih yang terhormat, kami mohon perhatian Anda sejenak. Kapten baru saja menginformasikan bahwa waktu setempat menunjukkan pukul 5 lebih 45 menit. Bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa, kami persilakan untuk berbuka puasa sekarang. Atas nama Super Agent kami mengucapkan Di trip kali ini kami pergi ke Lombok dan karena tiba di sana sudah malam hari, penerbangan terakhir juga dan besoknya adalah libur nasional hari besar sehingga sulit nih untuk cari kendaraan menuju ke penginapan kami. Taksi nggak ada, Grab sulit. Adanya di sekitaran bandara ini adalah bahasanya supir tembak kali ya kalau zaman dulu, kalau sekarang bisa disebutnya apa ya, tapi anyway charge-nya mahal banget, apalagi karena lokasi penginapan kami tergolong jauh, sehingga solusinya kemarin yang diambil adalah book dari penginapan aja deh, coba dibantu provide dari mereka. Iya lain-lain. Sampai pagi nih Pak. Enggak, paling sebentar jam 11. Muter atas muter. Belok. Setelah ngejalanin malam takbiran di Pulau Seribu Masjid Lombok, ini jadi malah pengalaman yang seru karena nggak pernah nih sebelumnya ngeliat parade malam takbiran seperti ini, dan infonya juga ternyata ini tuh sebagian dari perlombaan yang diselenggarakan kecamatan, dan pastinya antusiasnya itu benar-benar dari usia termuda sampai dengan yang lansia-lansia juga masih keluar. Meskipun perjalanan menuju penginapan kami di Sekotong ya gelapnya segini nih, masih agak jarang penerangan, tapi hanya sebagian jalan aja sih.
Berhubung kita sampai di tempat ini sudah jam setengah 11 atau menuju jam 12, tadi kayak setengah 12 ya. Lalu jadinya untuk kamarnya nanti divideokan pada saat cahayanya lebih baik aja. Jadi justified sebetapa mengpropernya kamar ini untuk saya tinggali di Inapi selama perjalanan ke Lombok ini. Jadinya ya udah, besok rencananya akan pergi ke gili-gili setempat. Ini kamarnya di tempat ini. Oke. Coba lihat plannya bisa dilancarkan seperti apa besok. Tapi untuk saat ini kita istirahat dulu karena waktu menunjukkan pukul 1 pagi kurang beberapa menit saja. Selamat pagi. Sebenarnya kita mau ngecek ke area pantai terlebih dahulu karena seluas-luasnya tempat ini agak sedikit tergambar dengan mudah sih ya untuk aksesnya kemana-mana aja. Cuma ini masalahnya sudah jam 7 kurang. Jadi persiapan sholat id dulu nih. Tuh. Sudah pakai baju koko, sudah persiapan untuk berangkat dan kita akan minta tolong ke resepsionis. Tolong dianterin. Saya nggak mau ngongkos. Saat ini masih persiapan untuk sholat Idul Fitri. Nah, kita akan coba experience pertama kali untuk sholat di Pulau Lombok. Itu terkenal dengan kota 1000 masjid, Pulau 1000 masjid atau semacam itulah. Tapi yang pasti karena kita sedang tidak ada posisinya di kota besar, nih masih di kampung sekali ini, saya mau ngecek ke dalam sana sambil tunggu karena rencananya 7.30 paling cepat jam 8 yang kemungkinan sudah dapat dimulai untuk sholat idnya. Jadi ini alokasinya di sini. Oke. Masih persiapan juga. Ini masjidnya juga posisi kondisinya lagi bangunan dan tadi marbot juga lagi bersiap-siap. Jadi udah warga juga udah mulai berkeluar. Sekarang kita coba cek dulu aja apa sih yang dilihat sama warga sehari-hari yang posisinya lokasinya dekat dengan masjid ini. Oke, Pak.
apabila telah berdiri seorang khatib di atas mimbar dan sedang berkhutbah pada hari raya Idul Fitri, maka janganlah berkata-kata atau berbicara. Maka barang siapa yang berbicara, maka sia-sialah, tidak mendapat pahala baginya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari juga saudara-saudaraku, di hari kemenangan ini atau hari raya Idul Fitri ini, kita jadikan momentum untuk saling melepaskan beban hati kita dan membuka pintu maaf dengan sesama agar ibadah kita yang kita lakukan berpotensi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, salasatun wa tanqi'un salatuhum fawqa ru'usihim siddan, rajulun amaqaman fahum lahu karibun, wa amra'atun batat wa zawjuha alaiha syahidun, wa hawadith mutasariman. Yang maknanya ada 3 kelompok yang solatnya tidak angkat sejengkal pun di atas kepalanya, alias tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, imam yang memimpin solat tetapi jamaahnya tidak senang kepadanya. Kedua adalah istri yang tidur malam sementara suaminya masih sakit hati. Dan yang ketiga adalah 2 saudara yang tidak pernah saling sapa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selesai sholat idnya dan saya memutuskan untuk berjalan pulang. Tradisinya dimanapun kayaknya di belahan Indonesia ya, tetap mantap, cocok dengan segala latar belakang. Tadi ya udah selesai sholat id, udah mendengarkan ceramah, lalu bersalam-salaman seperti biasa sambil salawatan. Sekarang sebenarnya sih ada pilihan untuk nelpon driver untuk minta di pick up gitu ya, seperti tadi pas diantarkan pertama. Cuma sih decide untuk jalan karena ini agak ketutupan sih ya tanaman-tanaman, tapi di belakang ini tuh indah sekali teman-teman. Jadinya coba cari angle yang pas untuk bisa mengambil gambar yang terbaik ya. Meanwhile, di depan saya ada ini. Mumpung adem dan keinget sesuatu yang unik tadi, ada yang datang untuk sholat id pakai baju koko seperti saya. Ada yang pakai sorban seperti imamnya, ada yang pakai jas seperti muazinnya, dan tadi pembukanya sebelum ceramahnya dimulai. Dan uniknya, orang Arabnya yang datang dari penginapan bersama dengan saya mengenakan kaos oblong, atasan polos putih, bawahan putih semua, kaos kaki putih juga. Dan tentu aja saya langsung kepikiran yang penting kan bersih kali ya, karena sepertinya penilaian Tuhan tidak berdasarkan outfit of the day, tapi ini yang saya menilai hari ini. Lihat pemandangannya luar biasa sekali. Nggak setiap hari bisa lihat sesuatu seperti ini. Check this out. Selamat jam 10. Kita akan baru sarapan. Sambil menunggu sarapan ini sambil dandan. Yang ini sudah cantik, yang ini sibuk nyari sunscreen, sunblock, nggak ketemu-ketemu dari tadi. Terus ini baru jalan-jalan, panas-panasan. Iya, panas-panasan nanti baru berangkat. Kita lihat petualangan di Lombok hari ini. Setelah sudah selesai makan, sudah kenyang, dan kita persiapan untuk berangkat di jam 12 nanti untuk perjalanan keliling-keliling sekitar gili-gilinya Lombok. I actually met this really nice guy named Dwayne Hill, and you would not guess that he is the man, the president director, the owner of this place. What would you say
for those people that hasn't come to your place, the Sun Dancer in Lombok? Well, if you're looking for a beautiful place to lay back, kick back, relax, and truly enjoy yourself for some days, this is your spot. This is definitely the spot if you want to have a real nice staycation with your family. We got the room that is expand up to what, like 10, 12 people maybe can stay in the same place? 2-bedroom will take at least 6. Yeah. Right. So that's what it is. Go visit Sun Dancer, and then you'll see what I will be visiting through this journey in Lombok for the first time. And thank you, Dwayne, Thank you. for your Thank you for hospitality. being here. Yeah. Dari dulu kan terkenal Senggigi. Dari dulu terkenal pertama Senggigi. Senggigi yang terkenal. Senggigi, Terawang ya. Sekarang di bukit-bukit Kuta itu kan udah habis dikeruk. Dapat tahu dia. Oh, dong. Dapat dari mana? Bersama rombongan wanita-wanita tangguh dengan background suara azan, kita akan segera berangkat mengelilingi gili-gili sekitaran Pulau Lombok. Sambut dengan bunga-bunga cantik terlebih dahulu. Tidak pas kalau tidak makan makanan laut ketika kita ada di pinggir laut. Nah, ini adalah kakap merah yang dibakar. Kita lihat nanti hasilnya kayak apa. Pokoknya saya bawa asap. Nah, ini kita sama kapten kami sebelah sini. Nah, ini sama bos rumah makan sini. Bapak siapa Pak? Nama Pak? Pak Idin. Pak Idin. Kalau kapten siapa nama kapten? Nama saya Ervan, Pak. Elvan. Ya, Ervan. Salam kenal ya. Nah, kita ini perjalanan hari ini sampai sunset ya. Ya. Tapi kalau daerah sini gili apa namanya ini? Gili Kedis. Kedis ya. Kedis kan. Kalau tempat sini makannya memang daerah sini. Iya, memang dari sini. Kita untuk makannya memang dari sini dia. Jadi kita rekomen makannya di sini karena bersih. Ya bisa nanti kalau mau di dinner di Gili Kedis, nggak ada masalah. Kita Tinggal dibawakan makanannya di tinggal sini. pesan di sini ikan Kan apa. pulaunya tadi di situ tuh. Pulaunya kan yang terpencil di tadi di belakang sini tuh ada pulau satu aja tengah-tengah laut sini ya. Nah, paling terkenal Mana tuh itu. kedisnya itu? Pokoknya itu bisa dibawakan makannya ke situ. Bisa. bisa. Nanti dibawain. Tinggal pesan di sini Pesan mana di ikan sini. apa. Ah, bagus Nah, dah itu. di sini ikan segar ada, Ikan segar ada. udang ada, cumi ada. Apa lagi ada di sini? Yang ada di tempat Udang, lain. udang. Udang. Tapi Nah, itu itulah. lagi kosong. Oh, kepiting lagi kosong ya. Kuda laut belum ada Pak ya? Nggak masak udah laut. Oh, kalau itu dibakar ya kita dibakar. Melop. Ikannya belum habis. Semangat. Tadi berapa kilo ya ini kira-kira Mi? Kamu yang pilih loh. Ikan yang berhasil dinego. Dan segede gaban kirain kalau berempat bakal ngepas. Tapi ternyata berlebihan. Dagingnya banyak banget kakapnya. Kuma ini kira-kira berapa kilo nih ikan? Berapa kilo? Iya segede gitu tadi. Kilo. Hah? Sekilo? Berapa? Gila. Segede gitu. Kayaknya tuh sejengkal lebih deh, coba jengkal kamu. Jengkal lebih. Masa hitungannya hitungan jengkal. Kilo lebih lah. Ini aja 60 cm. Kilo setengah lah. Bisa 2 kilo. Ikannya isinya tebal. Biasanya kalau di Aduh, heboh. hati-hati Melo. Maaf. RS doang, RS. Itu orang tahu dan tadi sih besar tahu. Biasanya kalau R apa? Ini aja nggak habis. Tahu tempe mah habis. Ini kalau di Padang sekilo gitu kakap merah berapa biasanya? Nggak tahu. Oh kakap Kakap merah. merah lebih murah daripada kakap hitam. Masa? Bedanya? Iya Ikan dong. merah lebih mahal. Bedanya apa? Oh iya? Kakap hitam dong lebih mahal daripada kakap merah. Apa bedanya? Bedanya lebih enak. Di mananya gurihnya, manis, Iya dah. atau gimana? Pokoknya kakap hitam lebih enak. Ya. Kan gua nih ahli ikan. Ahli ikan. Ikan apa? Dibilangin ya mapok. Cumi. Kalau ikan tuh matanya yang mesti yang bening. Matanya bening. Bening. Kelihatan. Mata kelihatan ini bening.
nggak bisa nggak boleh merah. Kalau merah kenapa? Udah lama. Nggak bisa akhirnya, alhamdulillah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dia udah kekenyangan. Mana? Sini bagus nih, belakang sini. Sekarang kita udah ada di Gili Nanggu Beach, dimana di sini adalah spot untuk snorkelingnya yang mantep katanya, baik itu pagi maupun sore hari. Ini sih jam 3:30 ya saat ini. Perut sudah kenyang, makan tadi di Kedis area, dan itu pada heboh di belakang nyari spot yang PW untuk nyantai. Tapi yang pasti ini pasirnya terbaik itu. Bapak-bapaknya yang nganterin kita, kaptennya itu menunggu untuk saya persiapan snorkeling, mau dipakein life vest dan lain-lain. Tapi ya walaupun nggak bisa snorkeling ya, kayak istriku yang lagi datang, yang lagi dapet, ini spotnya kemanapun terbaik sekali sih, buat foto, buat sekedar bengong menikmati alam. Lihat gak sih, pencahayaannya terbaik gitu loh. Ini sore-sore loh ini. Cuma mata agak sedikit tidak bisa terbuka ya. Sunglass saya mana? Saya cari dulu. Coba deh, ntar bisa nggak ya bawa HP ini? Soalnya saya belum terlalu proper persiapan untuk dokumentasi di bawah laut gitu. Malam mau kemana? Siap snorkeling. Pertama kali seumur hidup. Kamu agak kesinian, aku lagi basah. Enggak, ini udah diangkat. Coba aku kasih abang aja. Baiklah, hubung meskipun bisa maraton apa itu jauh kesini dong, ternyata gak bisa. Bisa bawa air, buat apa tidak menikmati, malah hanya kerja mendokumentasi. Jadi saya akan snorkeling aja, dan sisanya footage-nya bisa lihat di video-video YouTube 4K gunakan atau ompok. Terima kasih. Selamatnya stretching dulu yang pasti supaya nggak kram nanti sudah melakukan. Perutnya disensor. Sensor dulu. Bismillah. Embrace. Apa? Pacaran di atas perahu. Si Kuma panik, dikira kita ketinggalan. Padahal kita ada di atas sini. Ini bakalan menarik sekali nih. Yeah. Pemandangannya pol-polan sambil OTW pulang. Karena ini udah menjelang sunset ya. Sunsetnya ntar di hotel aja atau di penginapan. Karena kemungkinan kita lebih PW, lebih private juga, orangnya lebih sedikit timbang di Kedis, tapi pasti di Kedis juga bagus. Nah, soal snorkeling tadi, akhirnya saya free dive karena snorkeling bagi saya tidak terlalu memuaskan, si snorkelnya nyangkut-nyangkut. Tapi pada akhirnya saya sekarang mengerti kenapa 100% orang prefer diving proper dengan lisensi, dengan kedalaman untuk bisa melihat semua hewan-hewan laut itu. Soalnya
lagi. Nah, belum bisa sih tadi. Jadi si yang di game-game atau di film-film kita lihat ikan warna-warni segala macam itu tadi real di depan muka, dan video 4K ataupun juga animasi ataupun juga hyper realistic AI nggak ada obat, nggak bisa, nggak ngaruh. Yang tadi saya lihat walaupun sekedarnya aja pada saat free dive itu terbaik, dan itu membuat saya semakin kepingin untuk menyelam lebih dalam karena ikannya benar-benar luar biasa lucu. Ngapain kita? Rambut aku udah seperti ubur-ubur. By the way, di laut ternyata tersengat ubur-ubur itu hal yang biasa ya, dan kalau kita tahan-tahanin ya udah, sengatannya itu lama-lama pedes-pedesnya akan hilang. Cuma ya make sure jangan disengat dengan ubur-ubur yang sangat gede gitu loh. Nah, itu pasti lebih pedes. Sekarang kita sudah ada di Sundancer Beach Club, dimana ini adalah salah satu fasilitas hotel, tapi sebenarnya open for public juga sih. Oh, lihat, sudah sedang pada bersantai-santai, dan ya golden hour, tempat untuk orang foto-foto. Dan di sini ya karena pasirnya bersih juga tuh, bisa nyantai, enak banget, bagus kan? Setelah menganggap bahwa pantai itu tidak seru dan sunsetnya tidak kelihatan, lebih fokusnya ke sunrise, kita kembali ke penginapan dengan berjalan kaki, terus ke restonya, pesan makan malam, dan saya kembali berenang. Mantap. Kayaknya besok pagi juga mau berenang lagi, kalau nggak ketiduran. Lalu makannya banyak sekali. Duet calamari. Kuma makannya apa? Itu cumi. Ayam taliwang. Mami makannya apa? Pizza. Wih, orang Itali. Begitu baca. Saya makannya ayam penyet. Makan sama-sama. Selamat makan. Selamat pagi, golden hour in the morning, menyambut sunrise dari Lombok, dari Sundancer Resort Villa. Terbaik sih. Well, kalau ini sih nggak terbaik ya, begini maksudnya. Nah, memang dari awal ya, kalau misalnya lihat YouTube, lihat video orang, lihat apapun yang nggak mata langsung sih, it doesn't do justice sih. Ini gila, public beach yang di-provide sama Sundancer ini, dan semua orang bisa menikmatinya. Saya akan kembali ke family buat nyender sambil menikmati matahari pagi yang lembut dan hangat. Kondisi terkini private beach kami karena hanya milik berdua. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. You and I. Saya sudah dari sarapan pagi hingga siang plus berenang, yang lupa didokumentasikan atau diabadikan, ya sudah lah ya. Udah buru-buru nih, udah last day mau check out. Buru-buru. Nah, habis ini kita siap-siap, habis check out kita mau belanja oleh-oleh. Oleh-oleh untuk diri sendiri. Oke, berhubung di awal nggak sempet di videoin pas kita baru sampai, jadi pas kondisi udah chaotic aja nggak apa-apa lah ya. Ini adalah seputaran dari kamarnya, coba kita zoom out dulu. Oke, ignore the mess. Tapi yang pasti ini adalah kitchen areanya.
kulkas, microwave, kompor listrik. Di sini adalah antara gudang sama maintenance areanya. Telepon standar-standar aja untuk ngubungin. Lalu di sini tersedia bar. Nah, sekarang kita cek dulu. Di sini ada 2 kamar ya. Nah, kamar yang pertama nih di sini saya sama istri saya. Oke, seperti ini. Ada telepon juga. Ini ada televisinya depan sini dan di bawahnya langsung ada meja kerja. Nah, ini ada closet. Tapi closet ini juga bisa saya sekaligus fungsikan sebagai musola gitu. Kemarin-kemarin. Nah, ini ada setrikaan, di provide. Toiletnya ada couple sink. Masing-masing dapat 1. Itu toiletnya. Bathroom ya sebenarnya. Ini ada meja rias di sini. Dia awalnya datangnya kondisinya seperti ini, kita nih ngeliatnya. Iya, seperti itu. Bathtub, air panas, shower dengan shower yang luar biasa seperti air terjun, air panas juga terkendali, aman pokoknya untuk orang-orang yang mau relaxing sampai dengan setelah mandi udah tinggal molor, enak banget tuh habis mandi di situ. Nah, ini untuk yang kamar seberangnya nih. Karena kita bawa sepuh-sepuh tercinta, jadi tempat tidurnya masing-masing kurang lebih sama ya. Di sininya ada closet juga. Ini ruang kerja sekaligus televisi smart, tapi kamar mandinya sedikit beda nih. Bathtubnya di sini, shower ini, tidak ada couple sink dan toiletnya di sebelah situ. Kurang lebih seperti itu. Dan oh ya, pemandangan keluarnya di sini cukup mantap sih. Tuh, lobby depan. Oke sih, kalau pagi-pagi sunsetnya kelihatan banget di langitnya warna jingga. Oh ya, dan tentu saja ngelihatnya nggak dari kamar, ngelihatnya dari sini. Nah ini, oke, here we go. Balcony untuk smokers, ada sofa juga untuk hangout, dan pemandangannya kurang lebih seperti itu. Oke lah ya. Baiklah, sekarang saya siap-siap dulu mau chaps alias check out. Tadi saya sudah ke Sasaku beli oleh-oleh sama yang lain dan disempetin juga nggak jauh dari situ, sekitar 3 menit perjalanan lah tadi ke toko Mutiara Rian yang rekomen masih ada ini nih. Dan untuk beli-beli mutiara karena khasnya Lombok, apalagi kalau misalnya tertarik dengan ada mutiara air tawar, air laut, beda tuh bentuknya sama shine-nya tuh. Dan ini semua dibantu oleh Mas Iwan.
Halo Mas Iwan. Nah ini veteran driver keliling-keliling untuk di area Lombok dan sekitarnya. Kalau mau nyari Mas Iwan, nama vendornya apa ya? Atau nama kemana ya? Dakota. 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 Ya, Dakota Travel. Dakota Travel di googling bisa sih harusnya ya. Ya. Dan request aja nanti buat Mas Iwan. Kalau tadi itu dari penginapan kita di Sundancer emang dicarikan sebagai third party vendor lah gitu. Jadi untuk bawa kita ke airport. Nah tapi masalahnya kan kalau kita pesan Grab apa taksi itu untuk berhenti dulu checkpoint susah. Makanya akhirnya kita jadinya sama Mas Iwan. Coba kalau misalnya orang ke Lombok, Lombok dan sekitarnya lah ya. Rekomendasinya sebenarnya tuh untuk orang pertama kali ke Lombok biar bisa sekali putar tuh kemana aja? Kalau untuk mau snorkeling, saya arahkannya ke Sekotong, Mas. Sekotong. Ya, Oke, Sekotong. tempat saya kemarin ya, Ya, Gili di Nanggu. Sundancer. Nginapnya di Sundancer. Oke lah, oke. Bukan hotel saya sih, saya juga bantu si bule Duen itu ya kemarin ya. Ya. Ke Gili Nanggu untuk snorkeling kan Gili ya? Nanggu, snorkelingnya karena kita di Sekotong punya banyak gili. Oke. Jadi Gili Nanggu, Gili Layar. Ya. Pokoknya mantap lah di Sekotong untuk snorkelingnya. Itu diving bisa nggak sih ya? Bisa. Di mana? Di daerah dekat Gili Layar itu bisa diving. Oh, bisa diving ya? Karena kan kayaknya kayak kemarin tuh saya kan snorkeling sama free dive kan, Ya. kurang puas kalau ke dalam. Ya. Jadi kayak emang harus diving kan? Harus diving. Kalau mau yang lebih pengalaman yang lebih seru harus diving, Mas. Nyobain diving. Kalau orang kan ke Lombok biasanya mau ke wisata air, ke wisata lautnya gitu-gitu kan. Ya. Kalau misalnya dia mau pergi shopping, kita ada Mataram. mm-hmm. Kalau untuk shopping ada Sasaku, ada kalau untuk Mutiara ada Riyadh, ya. sama ada Kamal Park. Oke. Dan Ya. kalau si tadi kayaknya Mas Iwan juga sempat bilang Sade ya, desa Ya, atau apa desa, itu? itu desa Sade, itu desa Sade. tradisionalnya Sasak. Jadi semua culture tentang Sasak itu masih ada di desa Sade. Jadi sukunya di Lombok itu tuh Sasak. Ya. Terus desanya itu Sade, Ya. desa tradisionalnya. Ya, desa itu boleh tradisional. dikunjungi atau masih ada orang tinggal? Masih ada orang tinggal, tapi itu memang dibuka untuk pariwisata. Oh, emang bisa buat pariwisata ya. Ada bayar nggak atau jauh nggak dari Lombok? Enggak. Itu dekat sama Kute. Jadi sekalian kalau mau mampir ke Kute bisa stop dari airport ke arah sana itu bisa stop. Sebelum nyampe Kute bisa stop di Sade. Nah, jadi kalau mau main di pantai, Ya. main surfing Ya. itu saran saya datang ke Kute. Oh, Kute untuk surfing. Ya, untuk Ombaknya surfing. tinggi berarti ya? Ada yang ombak tinggi, ada ombak yang sedang. Oh, oke. Kalau kami tuh sengaja makanya ke area bawah karena dikabarkan memang ombak-ombaknya lebih Ya, tenang. karena kalau di sana kan bisa kalau di daerah Sekotong itu Iya. kayak danau. Iya. Ada ombaknya tenang, jadi aman untuk main anak-anak. Kute itu sama Senggigi berarti dekat? Jauh. Oh, jauh ya? Jauh. Kalau Senggigi dari Mataram itu dekat. Oke. Sekitar 20 menitan lah dari Mataram. Berarti tujuan awal saya itu kan mau ke Senggigi, Iya. penginapan sana lebih populer. Terus ada pilihan juga tuh di area Mandalika ya kalau di Iya. Lombok ya. Itu tuh ada apa tuh yang macam perbukitan hijau itu, Tanjungan ya? Bukit Merese. Bukit Merese. Terus ada Tanjungan juga kan, Iya. buat santai-santai di Buat situ. santai. Nah, cuma karena ini cuma 3 malam aja jadi nggak sempet. Jadi nggak sempat. Kita di Lombok juga ada waterfall, Mas. Di mana? Di namanya Benang Stukal. Waterfallnya bagus juga. Oke. Jadi lengkap kalau mau main ke gunung waterfall, kita ada waterfall. Kalau mau hanya enjoy di pantai, kita punya Kute, Selong Blanak. Kalau nyari tempat snorkeling, daerah Sekotong. Banyak ya berarti Ya, itu tempat banyak. tujuannya Lombok ya. Sehingga kalau misalnya udah puas di Bali, terus cari pilihan yang nggak terlalu jauh dari Bali, bahkan bisa lewat jalur darat juga, lewat naik kapal feri dan lain-lain, cobalah ke Lombok aja. Terima kasih Mas Iwan. Sama-sama, Mas. Sekarang kita dalam perjalanan menuju airport, baru aja ngelewatin Tugu Mutiara. Itu Lombok apa namanya? Mataram. Oh, Mataram. Tugu Mataram. Terus wah ini pemandangan terbukanya bagus-bagus ya. Dan Kuma sukses untuk menawar dari harga asli. Tadi harga asli berapa ya, Kuma? Harga tawar pertama berapa? Hah? Oke. Dan sukses penawarannya mendapatkan harga terbaik yang langsung dibawa pulang dari toko tadi yang rekomen. Jadi silahkan cek di situ untuk toko Mutiara yang ada di sekitaran Lombok.